Ambo ibu mencelek sana ambo orang Minang ko. Ya. Perkataan tidak sesuai je perbuatan. Tidak sesuai perkataan je perbuatan. Banyak munafik. Sarak mengatur adik memakai. Tuh. Nyatonya ba? Sarak mengatur adik nan bapakai. Adik nan bapakai bukan sarak mengatur adik memakai. Lebih santiang lo adik daripada sarak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Masjid Babu Salam yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam ini Allah masih melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, termasuk nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, hingga kita bisa hadir di rumah Allah ini untuk menghidupkan syiar-syiar Islam. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, di malam hari ini kita mengadakan kajian ilmu berkaitan tentang kelahiran Nabi. Cuman yang saya bahas tidak sebatas, tidak hanya atau tidak khusus kepada peristiwa kelahiran Nabi, tetapi apa yang kita ambil hikmah dari diturunkannya Nabi Muhammad SAW. Apakah tanda cinta kita cukup hanya memperingati ulang tahunnya? Yang kata orang, ulang tahun Nabi itu nggak ada sunnahnya diperingati. Ya, hanya saja kita sudah berpisah jauh dengan Rasulullah. Ya, kalau tahun Hijriahnya saja 1447 Hijriah, sudah 1400 tahun lebih kita terpisah dengan Rasulullah. Tentu iman kita itu pasang surut. Ya, ibarat para jamaah sekalian, kalau lah lama tak mengulang kaji, bak kecek pepatah, tajam pisau dek diasah, lancar kaji dek baulang. Dek lah lama nak ulang-ulang kaji, kadang banyak kita nan lupa, Pak Ibu sekalian. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak fokus membahas seputar kelahiran Nabi. Tetapi saya ingin mengupas ajaran-ajaran Nabi itu adakah kita amalkan? Sunnah-sunnah Nabi adakah kita amalkan? Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa perkara yang sering saya ungkapkan, sering saya kupas dalam berbagai ceramah-ceramah saya yang banyak direkam orang. Jadi saya kalau ceramah tidak ada punya rekaman, saya tidak punya channel YouTube pribadi. Itu serta-merta hanya jamaah atau pengurus yang merekamnya. Sekalian ini rahmati oleh Allah, seperti mana yang sering saya sampaikan, saya ini basic saya, background saya lahir besar di Medan. Lahir besar di Medan, tetapi kedua orang tua saya asli orang Pariaman. Ibu suku Tanjung, ayah suku Mandeliang. Kemudian saya diminta untuk pindah ke kota Pariaman setelah gempa 2009. Setelah gempa 2009, saya diminta oleh orang kampung untuk pindah di kampung, di Pariaman, khususnya untuk berdakwah di kampung halaman kedua orang tua saya. Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, dari apa yang saya saksikan selama saya tinggal di Sumatera Barat kurang lebih
hampir 14 atau sekitar 15 tahun yang lalu, ya, saya melihat fenomena kondisi orang Minang tak sesuai dengan falsafah yang sering digaung-gaungkan. Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengatur, adat memakai. Jadi kalau seandainya orang Minangkabau betul-betul berpegang teguh kepada falsafah tadi, kok memang orang Minang Baradai, niscaya orang Minangkau orang yang paling soleh di muka bumi kah? Kok iya orang Minang Baradai berpegang teguh kepada falsafah tadi, cuma tidak sekedar dimuncung aja falsafah tadi, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya orang Minangkau yang memenuhi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalau memang orang Minang Baradai, maka tidak ada laki-laki Minangkabau yang tidak ke musaji ketika azan berkumandang. Kalau memang padusi Minangkabau Baradai, tidak akan ada padusi Minangkabau yang keluar rumah tidak berjilbab dah. Ya, kalau memang orang Minang Baradai. Sebab kata kunci di akhir kata falsafah tadi, syarak mengatur, adat memakai. Apa kata syarak? Apa syarak itu Pak? Syariat? Syariat Islam, hukum Islam. Contoh, hukum solat seperti apa, hukum menutup aurat seperti apa, hukum berjudi seperti apa, bahkan hukum solat berjamaah seperti apa hukumnya. Maka orang Minang semestinya orang yang lebih paham dibandingkan kaum-kaum yang lain yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia. Karena yang punya falsafah itu cuma orang Minang yang punya falsafah itu, Pak Ibu sekalian. Ya. Dan fenomena yang saya lihat selama mau tinggal di Sumatera Barat, Pak Ibu sekalian, hampir di mana-mana penyakit, di mana-mana penyakit banyak laki-laki Minang yang masih pakak mendengar azan. Contoh di kampung kini kok, jorong apa nama jorongnya Pak? Jorong Baringin, Nagari Baringin. Mohon maaf kalau di jorong ko bara musaji Pak. Duo musaji ya, yang dikerjakan sholat Jumat duo. Cek lagi mana tampaknya jauh di siko. Bara kilo di siko jaraknya. Sekitar 7 kilo. 700 meter, udah kayak ya. Kalau sholat Jumat penuh nak musaji kah? Musaji itu penuh aja. Penuh ya. Kalau sholat subuh? Kalau sholat subuh? Maya memenuhkan musaji waktu Jumat dari itu orang itu. Ma batang hidung yang datang Jumat subuh, Jumat dari siang tadi. Ya? Pertanyaannya, le punya telinga orang tuh. Le punya telinga yang tak musaji subuh tuh. Lai telinga. Oh. Tapi bagi Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Telinga lai dua. Lai berlubang juga. Rumah dakek je musaji, bertetangga je musaji, ada dua musaji, tambah surau je lai. Berkumandang azan siko, berkumandang azan situ. Ambo yakin di kampung kau orang Islam sadanya kau. Tidak ada orang Kristen siko? Tidak ada gereja? Alun nado gereja, tidak ada orang subuh tiba dah. Alun nado gereja di kampung kau subuh langang. Coba mohon maaf. Barasaf subuh Pak. Dua. Pas dua tu. Dua kurang atau apa lagi ni kau? Ya kau jangan kau pas sampai subuh siko kau kira tidak sampai dua je kan? Nah, ya. Kalau hujan hari tambah kurang ya. Nah pertanyaannya, kok memang orang Minang Baradai, khususnya laki-laki Minangkabau kok yang memangnya Baradai, ya? Orang Minang kok jangan cerita adat sebelum cerita sarak dulu. Sarak dikaji dulu baru jadikan adat. Apa kata secara Islam itu yang jadi adat orang Minangkabau? Contoh, solat, ya hukumnya wajib. Ya, tidak boleh ditawar-tawar lagi. Orang sakit saja wajib solat. Ya Ibu? Ya? Tidak talok, tidak boleh kena air, tayamum, tidak talok tagak, duduk, tidak talok duduk, bagolek nak talok, mengangkat tangan, jo isa. Walau tak golek sakit berhari-hari tetap wajib Yakin? Kira-kira kok kini ibu-ibu khususnya kok digagiah orang pitih 100 juta untuk meninggal solat namun hendak? Yakin? Bu, kok pitih 100 juta suruh anak ibu jangan solat leh.
Sekali je, jangan solat lagi. Sekali je. 100 juta. Kira-kira namuah tak? Coba. Waktu baralik ba? Waktu baralik ba? Coba jujur. Coba jujur. Waktu baralik. Tolong nenek mama alim ulama. Bara banyak anak daro jomara pula yang solat tu baralik. Tolong nenek mama alim ulama cerdik pandai tanggung jawab di akhirat ke kau. Bundokan doang. Coba lihat. Waktu baralik, bara banyak yang solat. Banyak yang solat pun yang tak. Tak baradai nama itu. Otak gadang. Pangi cuah. Kalau falsafah tak tangguang, lidah tak bertulang bunyinya. Yo sabar rancak bantu awak di awan-awan terbang. Tapi nyatanya ba. Baru kami membina rumah tangga, dosa gadang yang nubuat. Tak ada rasa takut meninggal solat. Kau perangai orang Minang, jadi mohon maaf. Jangan berang orang Minang. Ambo nak kaji orang Jawa, ambo nak kaji orang Batak. Sebab yang punya falsafah tadi tu cuma orang Minang. Ya, yang punya falsafah adat bahasa ni syarat bahasa ni kitabullah, syarat mengatur memakai cuma orang Minang yang punya. Betul tak, Pak? Tu solat tadi tu. Tanya tu survei membuktikan ketika orang Minang membina rumah tangga, awal membina rumah tangga, banyak orang Minang yang tak solat dek baralik. Hebat lo gencu daripada solat leh. Hebat lo suntiang daripada solat leh. Kadang baralik baju leh berganti-ganti ya bu. Waktu baralik orang baju berganti-ganti tak? Barangkali ganti baju 2 kali. Solat kerajuan tak? Solat kerajuan tak? Gadang otak orang Minang kau. Kau banyak orang berang kambo kau. Ustaz Erwin kau kalau kajinya memang kaji orang-orang Minang aja. Ya, sebab ambo orang Minang. Ambo ibu mencelek sana ambo orang Minang kau. Ya. Perkataan tak sesuai je perbuatan. Tak sesuai perkataan je perbuatan. Banyak munafik. Syarat mengatur adik memakai. Tu. Nyatonya ba? Syarat mengatur adik dan bapakai. Adik dan bapakai bukan syarat mengatur adik memakai. Lebih santiang lo adik daripada syarat lah. Tu bu. Solat baru. Kau baru solat cerita awak kau. Pertanyaannya di kampung awak kau ada yang ada ndak? Yang solat seminggu sekali. Hah? Yang setahun sekali? Mohon maaf Pak. Entah yun entah hendak. Ambo danga-danga dulu. Dulu yang toh kok sampai kini masih bertahan jole. Orang Minang kalau nikah sasuku diusia dari kampung ya Pak. Umpama mau orang Tanjuang kok, suku ambo Tanjuang lah yang mau di Medan. Basobok jorang Baringin sukunya sama Tanjuang. Boleh ndak ambo menikah? Ya? Kalau menurut adai? Kalau menurut agama? Jadi apa ibu ikut adai atau ikut agama? Hah? Menurut agama boleh enggak? Menurut adai? Mana yo gini kau? Nah? Ibu lebih pegang adai atau agama? Beko ditanya di akhirat, adai awak atau agama awak? Apa adat kamu? Suku kau? Agama kau? Dan ditanya Allah apa? Agama. Okey, dosa itu kita kaji dulu. Baik. Kalau memang tak boleh dalam pandangan adat nikah sasuku, hukumannya dulu apa? Kalau nikah sasuku, Pak, ada datuk-datuk nenek mama tiba gini? Hah? Kok dapat dijapui datuk-datuk tu? Nenek mama tu? Hah? Ambo danga-danga dulu. Kalau ada orang kampung nikah sasuku diusir dari kampung yo. Dulu. Iyo. Kok iyolah. Ma gadang
dosa meninggal solat dengan dosa nikah sasuku? Kok dapat yang menikahkan solat tu diusia di kampung kau? Kok ada orang baringin yang tak solat usia dari kampung kau? Biang bala. Mau orang sumandonya, mau datuknya, mamaknya tak solatnya usia di kampung kau. Solat seminggu sekali mengaku orang Minang. Habau. Ya. Kalau orang Minang sakit je wajib solat. Betul tak? Tak bisa bau dua tayamum, tak taruh tagak duduk, tak taruh duduk bagolek. Tak bisa mangkit tangan, jo isyarat mata, tetap wajib solat. Tak ada libur solat itu. Tapi dek baralik orang sekampung haniang mencari anak darun nak solat. Karena raku orang kampung sendiri kau tu. Satiok baralik anak darun mengamik di pelaminan. Tak ada yang menagahkan. Tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mohon maaf. Ulama-ulama nenek mamak dibasuh kena raku sedang berkokok. Kok ulama tak ada menyampaikan. Tapi kalau ulama lah menyampaikan, orang kampung bersepakak je, lapih tanggungjawab ulama. Betul tak lapih tanggungjawab ambo ko. Jauh-jauh ambo dari Padang kemari. Mohon maaf Pak Ibu sekalian, kok sekedar ceramah je banyak ustaz yang bisa ceramah. Betul tak? Cuman kan kadang kalau ustaz kampung kan banyak menenggang. Ustaz kampung, awak sagan di mamak tua, awak sagan di datuk aku, awak sagan di orang Sumando. Nak ada cerita Sumando di dunia aku sama awak sadonya. Mohon maaf Pak ya. Di dunia aku nak ada cerita Sumando, sama awak sadonya awak Sumando sadoku dari surga tu turun ke bumi awak kau. Ya. Tak ada beda orang Sumando orang pribumi di mata Allah takwa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama orang Sumando jangan terpatah lidah mengecek kulil haqqa walau kana muran, katakan yang benar walau pahit rasanya, walau dibakar di orang kampung awak. Itu yang terima di Nabi Ibrahim tu, dibakar di orang kampung Nabi Ibrahim. Dek mengingat tradisi orang kampung yang sasek, Nabi Ibrahim dibakar. Bahkan ayahnya satu membakar. Jadi kalau ada ulama kampung takut berceramah, takut mengecek, usah jadi ulama je ke sawah je lah. Ya, dosa naik mimbar lagi, pota gadang aja. Tugas para ulama kulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Kenapa? Apabila kemaksiatan merajalela, akhirnya kemaksiatan itu menjadi tradisi yang tak pernah terubah dan berat untuk berubah. Ibu sekalian. Makanya kok dapet yang undangan bokok orang-orang yang kuat mental. Terpulang sudah kau mau diundang balik aku indak kau kemari kau. Ya. Nah. Ya. Bapak sekalian. Ya. Jadi ambo memang kata orang Jawa mumpung sekali diundang sampaikan apa adanya. Ya. Jangan sampai boko jadi beban bagi ambo di akhirat boko. Jadi kadang mohon maaf. Kadang ada ustaz bangga banyak jam terbang. Oh ambo kok ceramah situ, ceramah siko, ceramah situ, ceramah siko. Hasilnya apa? Mohon maaf ibu sekalian. Kalau ada yang mendengar ceramah ambo di YouTube, berulang-ulang kaji ambo dosa danga kaji ambo. Memang ambo di matampe ambo ulang-ulang kaji ko. Ya. Ambo le baralek juga. Lah 2 kali mau baralek. Ya. Dari bini patamu ambo dapat anak 6. Baru 6 dari bini patamu anak ambo. Dari bini kedua dapat anak 2. Sebab bini ambo yang pertama meninggal setahun yang lalu. Pas bulan September, kok tanggal 3 balik meninggal bini ambo yang pertama. Ya. Alhamdulillah bulan Mei kapatang nikah mau balik di Ujung Batu, Riau. Ya. Punya anak 2. Nyu jando. Jadi bini ambo meninggal bulan 9, lakinya meninggal bulan Sabaleh. Ya. Kami berjodoh, dek apa? Dek ambo diundang pengajian lah ambo, diundang gerakan sholat subuh di Ujung Batu. Abah subuh lah ambo jo lakinya, jo bininya, ya, ambo pun bawa bini ambo ke situ, jo anak-anak ambo. Nah, akhirnya takdir Allah, qadarullah, ambo jo istrinya tu, jo bini ambo kini kok satu pesantren di Jawa dulu. Jadi ambo pesantren di Jawa rupa ibu san, 7 tahun ambo di Jawa, di kampung Pak Jokowi. Satu pesantren kami kironya. Ya. Qadarullah, bini ambo yang keding ini kok pendakwah jo, ustazah jo, ya. Nah, itulah jodoh yang Allah temukan. Dengan wasilah meninggalnya orang yang kami cintai, Allah ganti dengan
yang semoga lebih baik pada hari yang kemarin. Jadi sekalian, alhamdulillah ambo 2 kali baralek. Bini pertama ambo orang Pariaman darahnya. Bini kedua ambo orang Payakumbuh Pangkalan. Ya. Ambo orang Minang, tapi yang paling tamu ambo orang Islam. Dan dalam Islam ada tata cara baralek. Kami baralek ndak do basunting-sunting. Bini ambo ndak do bagincung, ndak do basuntiang, ndak do make up, ancak aja bagi ambonya. Enam anak kami itu. Ya. Alhamdulillah, ya, bini kedua ambo pakai cadar waktu baralek itu. Ya. Jantannya lagi bagincu pindaknya. Ya. Kau pun bagincu cadarnya saya akan mencaliak kecuali ambo yang mencaliaknya. Ambo baralek ndak ada organ-organ dah. Mohon maaf di kampungku kalau baralek pakai organ juga. Tolong ulama kaji bana tu ya. Tolong ulama kaji bana tu. Baralek bawa organ tu kaji bana, tolong ulama di kampung kau. Di akhirat Allah tuntut di akhirat kau. Apa hukum bawa organ dalam baralek tu? Sekalian. Ya. Kau kaji awak kaji nang sebananya Pak Ibu sekalian kau. Kau orang Minang kita mengaji gini kau. Ya. Sebelum baralek caliak sarak dulu, caliak Quran hadis. Boleh nak baralek bantu aku? Boleh nak bantu aku? Boleh nak bantu aku? Contoh, balik aku kepada solat deh. Sepakat awak solat hukumnya wajib? Maka tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Dirikan solat hukumnya, tunaikan zakat hukumnya, ruku bersama orang-orang yang ruku hukumnya. Apa maksudnya itu? Ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Solat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Jadi kok beradik laki-laki di kampung kok, beradik laki-laki baringin kok, dari datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, kok beradik orang tu datangnya ke musajid waktu wazan. Kok beradik datuk-datuk tu. Selama apa solat 5 waktu tu banyak datuk datang kemari. Hah? Mohon maaf, yang tiba kini ada yang datuk enggak? Hah? Lalu datuk tiba seorang tu sikit dah. Datuk Maringgi ada enggak? Datuk Maringgi. Masih. Jadi mohon maaf jangan berang lu datuk-datuk gambo. Ya. Ambo yakin kalau datuk tu menjaga solat akan berangnya. Tapi kalau datuk cilako banyak yang berang gambo tu. Ya, mohon maaf Ibu sekalian. Jadi orang Minangko mulia bukan dek gala datuaknya, bukan dek gala nenek mama alim ulama. Orang Minangko gala yang mulia kalau apa? Sarak mengatur adat yang memakai. Apa kata sarak jadi adat. Nah, kini kita cerita, Ibu sekalian. Apa hukum solat berjamaah bagi laki-laki? Bapak ibu-ibu yang menjawab apa-apaan yang nya? Apa-apa juga ni menjawab kok ibu karena wajib dia. Ya. Coba. Boleh enggak laki-laki menikah sampai 4 istrinya? Ah, capek apa boleh. Boleh, Bu? Yakin? Boleh apa menikah sampai 4 kau? Cobalah, nak ditubuh kau cik. Ayo sekalian. Baik. Dinda, tolong buka surat Al-Baqarah, surat An-Nisa ayat 102. Kini kita dengar sarak mengatur adik memakai. Kata sarak tentang solat berjamaah. Ya, terjemahannya saja. Ada Pak, mohon maaf, ada botol kedua lagi Pak. Yang kosong boleh juga lah. Untuk contoh bekal. Ada yang dua botol kosong jadi juga. Atau aqua galeh boleh juga. Aqua galeh. Ini untuk percontohan. Ya. Tunggu. Ya. Baik. Sekarang kita dengarkan terjemahan surah Al-Baqarah ayat 100 An-Nisa ayat 102. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka sahabatmu,
lalu engkau hendaklah melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan mengenakan senjata mereka. Ya. Dan apabila engkau Muhammad siapa ini? Nabi Muhammad SAW berada tengah-tengah mereka, sahabatmu. Siapa sahabatnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhajirin dan Ansor. Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW ini manusia yang dijamin masuk surga. Bahkan dia yang pertama kali masuk surga. Yakin? Setuju? Sepakat? Walau ada profesor gilo di Indonesia kok yang menyebut Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ada profesor gilo di Indonesia kok yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Betapa kurang ajarnya profesor tuh. Ya, acok masuk TV-nya. Ya, anaknya acok di TV itu. Ya. Tuh, sekalian. Kita sepakat Nabi Muhammad dijamin masuk surga? Sepakat. Para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor dijamin masuk surga? Sepakat? Tadi kata Allah, dan apabila mereka sholat sembari menyandang senjata. Sholat sembari menyandang senjata. Sholat di mana itu? Sholat di medan perang. Ya, Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat sholat di medan perang. Sholat apa? Dalam berjamaah. Sholat berjamaah di medan perang. Lanjutkan. Kemudian apabila mereka yang sholat besertamu sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, apabila orang yang sholat besertamu sujud sempurnakan satu rakaat, maka pindah ke belakang. Contoh, ini imam, makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua, sholat di medan perang, umpamanya senjatanya. Pak, sholat di medan perang apa taruhannya? Kalau ada yang menyebutkan sholat berjamaah hukumnya sunnah, maka lebih layak sholat berjamaah ditinggalkan dalam kondisi perang. Betul nggak Pak? Kalau memang sunnah hukumnya. Tetapi Allah tidak berikan keringanan kepada Nabi yang dijamin masuk surga dengan para sahabat untuk meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun yang nyawa taruhannya. Tetapi Allah Maha Bijaksana. Allah tuntunkan bagaimana tata cara sholat di medan perang. Tidak sama dengan sholat dalam kondisi aman. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Jadi kalau imam ruku, makmumnya di depan ruku, makmumnya di belakang tetap berdiri siap siaga dengan menyandang senjata. Sekalian di medan perang. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ya. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar. Ini tetap berdiri. Bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi kalimatnya, dan bila yang mereka sholat besertamu sempurna satu rakaat, maka mereka pindah ke belakang untuk menghadapi musuh. Dan datanglah golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Nah, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Ya, cukup. Kita ulang lagi Pak Ibu sekalian. Jadi imam bangkit ke rakaat yang kedua. Makmum ini ikut masuk ke rakaat yang kedua. Makmum yang tadi mengikut imam satu rakaat mundur ke belakang. Makmum yang tadi belum sholat siap siaga maju ke depan, bergantian menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar, imam menunggu. Imam tagak. Makmum yang di belakang tadi siap siaga. Sampai bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, baru imam memulai rakaat yang kedua. Di medan perang, Pak. Nabi jo dijamin masuk surga, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Kok ada ustaz di kampung kok ada ulama di kampung jarang nampak belakang hidung berjamaah ustaz cilako tuh. Kalau ada, ya. Nabi juga dijamin masuk surga, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Pertanyaannya, awak kok sia?
Awak kok sia dibandingkan Nabi. Si Jangwi kok sia dibandingkan Nabi. Si Erwin kok sia dibandingkan Nabi. Ada jaminan awak masuk surga gini kok? Ada jaminan awak dah. Nabi dijamin masuk surga. Tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Kok ada laki-laki Minangkabau yang mengaku baradai? Bermalas-malasan sholat berjamaah. Sia waang dibandingkan Nabi. Tak bisa lihat. KTP lah Islam. Maka benar kata Rasulullah. Dua solat yang berat bagi orang munafik itu solat Isya dan subuh berjamaah. Dua solat yang berat bagi orang munafik. Solat Isya dan subuh berjamaah. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin cari orang Islam, cari waktu solat hari raya. Keluar orang sadonya hari raya tu. Yang pampok keluar, yang paburu keluar, yang pancilok keluar, yang koruptor keluar. Solat hari raya. Tapi kalau ingin cari solat orang yang beriman, kata Buya Hamka, cari di musajid waktu subuh. Saya yang rutin ke musajid waktu subuh, itu tanda orang beriman. Ibu-ibu, kalau ingin cari laki, jangan di kantor BRI, di musajid cari laki. Tapi jangan bandingan cari laki. Kalau ibu-ibu cari minantu, cari di musajid waktu subuh. Sia yang ada ke musajid waktu subuh, ambil jadi minantu. Walau umurnya 70, 60. Mohon maaf kok apa gua, walau duduk di kursinya dek kurang sehat, tapi ke musajidnya le. Pertanyaannya, di antara yang tiba kini kok, mana pemuda kampung kau? Nak ada pemuda di kampung kau? Hah? Tu pemuda kau? Berapa umur gini? Hah? Dua. Seorang kau pemuda di kampung kau? Hah? Pemuda aku? Ika? Orang mana kau? Orang Batipuan, orang Siko dah. Yang orang Siko. Yang orang Siko, orang Baringin. Tidak ada pemuda orang Baringin kau dah. Ma pemuda? Pakak. Anak siapa tu? Anak awak. Kemenakan siapa tu? Kalau pepatah tak tangguang, anak di pangku, kemenakan dibimbing. Mana anak di pangku tu kini? Ma kemenakan tu kini? Nanda selamik seorang jawab. InsyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Jangan yang sholat tu ayahnya saja, anak tak sholat. Jangan yang ke masjid ayah saja, anak tak ke masjid. Ingat, ayahnya diseret anaknya ke neraka nanti. Abak-abak yang rajin ke musajid, anak laki dia dibawa, abaknya ke neraka diseret anaknya buku tu. Cuman nyatanya bantuan tu kini Pak Ibu sekalian. Musajid kok hanya orang gaib, para pensiun yang meminatinya. Ini camat-camatnya. Atau yang terkecoh orang tu Pak. Sangkut orang tu camat tu yang gaib-gaib kok. Yang muda ada yang camat tak? Hah? Mati juga kan? Cuma orang tu terkecoh. Sangkutnya camat yang gaib-gaib. Lah bantuan tu terkaing-kaing bantuannya. Masuk rumah sakit M. Jamil, pulang dia balik panjang lu gaib oleh. Yang muda sekali berantak mati pecah kepalanya dah. Tak kicuah yang muda. Sangkotinya yang ke surau, ambil ke surau tunggu gaib lah. Pertanyaan lain tahu awak sampai gaib umur awak gini. Makanya kata Rasulullah, perhatikanlah 5 perkara sebelum datang yang 5. Ihtanim khomsan qabla khomsin. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tu kau dapat menuntut ilmu agama. Bukan bampok, bukan sebut di handphone. Penuntut agama dek muda kau. Supaya pangan awak rancak masuk muda. Kau yang tua, kau pakai kecil pepatah. Belajar di waktu tua, bagai mengukir di atas air. Belajar di waktu muda, bagai mengukir di atas batu. Kau orang gaib lagi ilmu, sudah pintu tu keluar, hilang ilmunya.
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Tenon. Sayangnya para pemuda tidak ada yang belajar sekarang nih. Dah santiang sadanya. Ya, keceknya ambut tunggu gaek buku kamu sajib lu. Pertanyaannya le tahu maunya sampai gaek. Nah, awak muda le buku kai pusajib bakawan jur orang gaek capek tua awak je. Pengan awak tutu aja buku je. Ingat mati je taruh je. Sekalian. Mana pemuda coba? Sekalian. Maka benarlah kata Allah dalam surat Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adza'u shalah wattabu syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah generasi yang buruk, yaitu generasi yang menyia-nyiakan salat dan mempertukarkan hawa nafsunya, maka niscaya mereka akan terjerumus ke dalam kesesatan. Generasi yang buruk adalah generasi yang menyia-nyiakan salat. Pertanyaannya, di zaman kini generasi awak lah menampak nak generasi yang buruk tu? Generasi yang datang ke masjid tu generasi yang buruk. Termasuk generasi yang ayahnya ke masjid, anaknya tidak dibawa ke masjid. Ayah yang buruk. Salamailah kalau ayah anaknya pergi merantau. Tapi diingatkan anak merantau. Mohon maaf Pak Ibu sekalian. Minta ampun nama kepada Allah. Bukan untuk riak. Tidak. Alhamdulillah bak cerita ambo tadi itu. Allah manahkan ambo anak dari bini patamu anak 6 orang. Ampek laki-laki 2 padusi. Ambo menikah, ndak ada pakai suntiang-suntiang, ndak ada bagencu anak ambo, ndak ada bini ambo, ndak ada bawa organ-organ kami baralik, ndak ada basalam jo tamu-tamu yang bukan mahram babateh kami baralik, laki-laki siko padusi siko ndak campur baur ko. Ambo baralik di Medan. Lewo ulang baringin baralik bantu atu Pak. Babateh tamu laki-laki jo padusi ndak campur dah. Ada ndak? Mayang sarak mengatuk adik memakai. Baik sekali. Saja anak ambo umur 6 tahun lah mewajibkan ya, walaupun wajibkan namanya anak-anak kan. Enggak pun di kerajaan enggak bersuara sebabnya belum balik. Tapi punya prinsip ambo dah tekankan anak ambo saja umur 6 tahun lah ambo bawa kamu saja dari subuh sampai isya 5 waktu Pak Ibu sekalian. Dibiasakan sejak ketek. Ya kan? Bak kecil pepatah kan gitu. Kecil teranjak, anjak, besar terbawa-bawa, tua terubah pun tidak. Jadi jangan anaklah gadang baru diajak ke musaji. Untuk ketek, anak-anak bangun-bangun, aku cendolnya. Udah jangan lay ibu wa anak wak ketek lay dingin mengantuaknya. Bekolah gadang kan tahu je nyon. Lah gadang anak tu kini mana batang hidung nang gadang tu? Hah? Anak wak ketek lay ibu wa. Anak wak ketek suruh pakai jilbab angek. Ketek lagi. Bekolah gadang lah ngaratinya tu doang. Ya, misalnya. Sajak ketek diajar. Walaupun merengek-rengeknya. Jangan orang tua diatur di anak. Kini banyak orang tua diatur di anak. Merengek anak lah kau orang tuanya. Hah? Lagi handphone. Banyak induk-induk ini buat anaknya pandai nak mendidik anak. Dulu anak menangis digendong induk ya. Dodoi si dodoi. Dulu. Kini menangis anak dia handphone. Tele induknya tu. Dek apa? Dek induknya nak namuh tagaduah. Dia main handphone sama telenya. Buat anak dari handphone. Klik. Download anak baru. Emang anak di download. Pakai aplikasi. Mangga mana induk muda kini? Induk muda mangga induk ayah muda yang umurnya 25, 30. Ada yang umur 30 kini kau. Nah, berapa orang? Yang umur 30, udah berapa umurnya? 35. 30 ada? Yang lah menikah? Ada yang 30 lalu menikah leh? Kok ada yang belum menikah leh hati-hati? Selama 2 tahun nak menikah pokok disita di negara pokok. Jadi yang menikah ang pengen janda-janda duda-duda segera menikah.
Karena 2 tahun lagi kalau anda nak menikah disita dari negara. Hati-hati, kok canggih negara awak gini kok? Ya. Awak punya tanah, awak beri tanah, nak digarap, ini orang menyita. Santiang punya negara awak ni. Ya, Pak sekalian. Ya. Tuh Pak, syarat mengatur wajib solat berjamaah walau dalam kondisi perang. Nabi itu. Kok ada tuangku buya sutek malih kamu saji, ya, umban kelawi. Ya. Ceramah jo nang santiang, mengecek jo santiang. Ya, mengarajuan indak. Kita udah ngap lihat, selesaian dulu. Orang-orang kafir ingin ada pertolongan terhadap senjatamu. Jadi orang-orang kafir tu ingin kok dapat awak nusa solat. Kok dapat awak nusa solat, sanang benar orang kafir itu. Ah, kecil ambo tadi ibu-ibu kalau dibayar anak 100 juta nak mau tinggal solat. Waktu baralek barang yang BPT. Waktu baralek barang BPT. Ah? Juta-juta, baratus juta. Waktu baralek anak nak solat. Karena rako pilih berjuta tu. Karena rako hari alek tu. Dosa gadang lah dianggap dosa biasa gini. Tak dosa takwi orang kini meninggal solat tu. Anggap remeh je solatnya. Bayangkan tuh, Bapak sekalian. Lanjut. Lalu mereka mencabut kamu sekaligus, dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Ya, jadi boleh laki-laki nak berjamaah, boleh laki-laki nak ke masjid. Kalau dalam kesusahan, dalam ayat kau disebutkan 2 kesusahan, walaupun dalam faktanya banyak kesusahan yang lainnya. Di antaranya 2 yang tadi disebutkan. Karena hujan atau karena sakit. Kalau hujan, boleh anak ke musaji. Pertanyaannya, apa-apa yang pegawai, yang PNS, yang tentara, yang polisi, waktu hujan, pergi ke kantor anak? Hari hujan. Pakai mantel. Ya? Tanpa hujan tu. Hah? Ke musaji baik tak? Berapa banyak yang pakai siapa tadi tu? Kalau misalnya subuh, lain 2 saf. Kalau hujan, apalagi hujan labek, ya. Garin yang azan, garin yang qomat, garin yang imam, garin yang makmum. Saf lurus rapat. Ya mah hilang. Ya. Tapi kalau kagak tua, bisa aja nih onda pakai mantel, kalau udah pakai payung, auto keluar. Banyak kamu saji nak bantu tu ketika hujan. Mah hebat awak pergi ke masjid atau pergi ke kantor? Pergi ke kantor dapat pitih dari siapa? Dari bosnya nak. Kamu saji dapat pahala akhir orang makan uang pahala tu dia. Akhir Rasulullah. Ya, rakaatani minal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Pak Ibu, solat fajar itu kapan? Antara azan dan itu solat sunnah. Barang siapa yang mengerjakan solat sunnah fajar, keutamanya lebih baik pada dunia dan isinya. Bayangkan. Tapi banyak orang tak kicau adik pergi ke kantor. Adik pegawai PNS golongan 1, golongan A, golongan B, gaji 2 juta, 5 juta, 10 juta. Di solat rakaatin fajar itu kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan isinya. Pertanyaannya, yakin tak awak? Yakin tak awak? Bara banyak orang kampung yang mengarajuannya. Bara banyak orang kampung yang yakin. Hah? Banyak yang tak yakin. Kok dapat itu tanamkan kepada anak-anak awak? Tanamkan kepada anak-anak awak sejak ketek bawa kamu saji. Anakmu yang namanya 6 tahun, namanya 6 tahun. Ya di jagoan, anak ayah bangun nak bangun. Abi ngantuk abi, ambo gendong. Bawa kamar mandi. Ambo bawa 2. Ayah udah nak. Abi ngantuk, ambo ambil ayah basuh. Basuh muka je nusa buduk mana? Untuk hilangkan kantuknya. Apa yang surau? Abi gendong, digendong lo. Pas 10 anak ambo nomor rampet, nomor 5 kambah. Setahun bedonya. Kambah setahun. Capek kerajonyo. Dek kata Jokowi kerja. Capek dapetnya adiknya kan. Setahun dah dapat adik.
Ya. Bagian nolak kiri kanan. Bagian nolak kiri kanan masuk. Atan tapi itu. Sajak pertama masuk sampai selesai solat. Tak jago-jagonya laloknya. Wajar tu minggu-minggu pertama Pak. Minggu-minggu pertama padian tu mengantuk. Biarnya lalok situ. Minggu-minggu pertama. Sampai kini alhamdulillah. Sadu anak-anak mau kalau solat tak perlu dioyak-oyak dah. Sabit namanya Usamah, Aiman, Lutfi, Syamil, Aisyah, Sarah. Ayo bangun-bangun. Bangun sadanya. Kamu sajik sadanya. Ya, Pak Ustaz. Tak ada merengek-rengek dah. Ustaz, susah benar nak berjagoan Ustaz. Bakal indak lah SMP baru berjagoan. Lah SMA baru banyak solat. Nak jagoan amak aku mama kajo lah ni. Dia pentak ni. Amak aku mama kajo baru kalalok baru kalalok ni subuh baru. Makanya tu. Orang azan baru kalalok. Baru pulang dari lapau. Anak sia tu. Anak pun tak doh. Itu padian taruh akhirnya jadi mendarah daging. Awak majana awak lo diariak. Gini anak-anak awak orang tua diariaknya gini. Betul nak? Dek salah awak juga tu. Pabadian biarlah ketek le lah kadang awak dinjak sudah tu le. Tu serimu je le. Anak gadis gini. Nak, sapu lama nak? Iya, Mak. Nak, nyuci piring? Iya, Mak. Sibuk. Banyak anak gadis gini kena stroke ini. Banyak anak gadis kena stroke. Setiap bobotok kencung-kencung muncuangnya. Tak tahu nyuci piring, tak tahu menyapu baju, tak tahu menyapu halaman. Dia apa? Padian lah. Tak nemu. Awak tu kerajuan. Orang tuanya kerajuan sadunya tu. Dah jadi babu orang tua gini. Lihat kasus gini kan. Anak membunuh orang tua. Dengar kasus? Sadis gini. Bayangkan. Bahkan mungkin anak membunuh orang tua. Ya Allah ya Rabbi. Bacincang-cincang orang tuanya. Istri membunuh suami, suami membunuh istri. Ayah membunuh anak, anak membunuh ayah. Sebab apa? Dek jauh dari iman, jauh dari musajid. Itu kuncinya itu. Manusia kalau tidak punya iman, kata pepatah Arab, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini lebih parah pada binatang lagi. Jadi ilmulah yang membuat manusia ini mulia dibandingkan binatang, Bapak sekalian.